Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sunyi perjalanan sejarah, tersimpan sebuah kisah tentang kaum yang pernah hidup dengan kekuatan, kemegahan, dan kesombongan yang menjulang tinggi, seperti bangunan-bangunan yang mereka dirikan. Merekalah kaum Ada, kaum Nabi Hud alaihissalam, kaum yang diberi kekayaan, umur panjang, dan tubuh yang kuat, namun perlahan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, rahmat dari langit, sahabat cahaya hikmah. Di balik kemegahan mereka, turunlah sebuah hukuman yang tak terlihat oleh mata, namun menghancurkan harapan tanpa suara. Mereka dibuat mandul, tidak ada lagi tangis bayi, tidak ada lagi tawa anak-anak yang tumbuh, tidak ada lagi generasi penerus yang menyambung kehidupan. Yang tersisa hanyalah kesunyian, tanda bahwa rahmat telah terangkat. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menelusuri kembali jejak kesombongan mereka. Bagaimana hati mereka mengeras, meski telah datang peringatan demi peringatan. Kita akan menyelami hikmah di balik ketentuan Allah yang begitu halus, namun tegas, hingga akhirnya membawa kaum itu menuju kehancuran yang tidak mereka duga. Maka tetaplah bersama kami di Cahaya Hikmah, tempat kita belajar dari masa lalu, merenungi setiap ayat kehidupan, dan memetik pelajaran agar hati kita tetap lembut dalam hidayahnya. Sebelum masuk lebih dalam, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda sebagai bentuk dukungan agar kisah-kisah penuh hikmah ini terus menyinari hati kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, Nabi yang diutus setelah Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi Hud bin Abdullah bin Ahus, salah satu putra Sam bin Nuh. Dia termasuk bagian dari kabilah Ad. Mereka orang-orang Arab yang menempati Al-Ahqaf, yaitu sebuah pegunungan pasir yang terletak di daerah Yaman, antara Oman dan Hadramaut, yang dekat ke Laut Asin. Muhammad bin Ahmad bin Iyas, dalam bukunya yang telah diterjemahkan oleh Abdul Halim, berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, menyebutkan kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah terjadinya bencana banjir. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan postur, perawakan, dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia lain yang hidup pada zaman itu. Sobat Cahaya Hikmah, kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja bernama Jalijan yang tingginya sekitar 100 siku. Oleh karena itu ketika berdiri, dia bisa menutupi matahari dari bumi, dan ketika dia meletakkan lengannya di atas sebuah gunung, dia bisa menghancurkannya dari semua sisinya. Wahab bin Munabi mengatakan bahwa tinggi dari postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku, dan yang paling pendeknya seukuran 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa, kecuali setelah berumur 100 tahun. Mereka bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Tidak pernah terlihat orang-orang kalangan mereka yang meninggal, dan belum pernah ditemukan jenazah. Ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan menyembah berhala. Wahab bin Munabi adalah salah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah. Ia diperkirakan berasal dari Arab Selatan dan berketurunan Persia dengan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan tradisi Yahudi dan Nasrani, sehingga memiliki banyak riwayat kisah Israiliyah. Menurut dia, 60 orang laki-laki dari kaum Nabi Musa alaihissalam pernah berteduh di dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum Amalaka. Sayyid bin Aslam mengatakan, aku pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya sedang berkumpul dalam kelopak mata seorang laki-laki dari kaum Amalaka, dan aku pernah menimbang satu gigi gerahamnya. Ternyata beratnya mencapai 10 kati. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, Wahab bin Munabi mengatakan, ketika kejahatan kaum itu kian memuncak, Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam Jibril turun kepadanya dan berkata, sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Berilah mereka peringatan dan beritahukanlah mereka bahwa aku, Allah, telah memberi mereka tempo yang lama, dan mereka telah aku beri kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka. Aku jadikan mereka para pembesar yang menguasai emas, dan menjadikan mereka sebagai orang yang paling panjang umurnya. Datanglah kepada mereka, dan serulah mereka untuk bertauhid, agar mereka kembali dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud datang kepada mereka pada waktu hari raya mereka. Di sana para pembesar sedang berkumpul, dan Raja Jalijan duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas. Kepalanya memakai mahkota bertatahkan permata yang megah. Mereka tidak menyadari apapun kecuali suara Nabi Hud yang mengatakan, wahai orang-orang, beribadahlah kalian kepada Allah, Tuhanku,
dan Tuhan kalian. Kalian tidak akan memiliki Tuhan kecuali Dia. Berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Ini adalah yang menyebabkan kaum Nuh ditenggelamkan. Ketika Raja Jalijan melihatnya, dia berkata, "Celaka engkau, wahai Nabi Hud, apakah engkau menyangka dengan kelompok kami dan kukuhnya kekuatan kami bisa mengalahkan kami?" Dengan perkataan-perkataan tersebut, tidak tahukah engkau bahwa setiap sehari semalam 1000 anak kami terlahir? Tatkala Nabi Hud merasa bosan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Dia memohon kepada Allah agar wanita-wanita mereka dimandulkan, sehingga pada tahun itu tidak ada satupun wanita yang hamil. Mereka mengadukan hal tersebut kepada Raja Jalijan. Mereka berkata, "Sesungguhnya Nabi Hud telah membuat istri-istri kami mandul. Kami khawatir apa yang dikatakannya itu memang benar." Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Hud, "Kabarkanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepadaku. Jika mereka tetap tidak beriman, maka aku akan kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan." Ketika mereka mendengar kabar itu dari Nabi Hud, mereka melemparinya dari batu. Walaupun seperti itu, Nabi Hud tetap mengajak mereka selama 70 tahun, dan di saat itu mereka terus-menerus melemparinya dengan batu. Ketika Nabi Hud merasa putus asa dengan mereka, dia pun berkata, "Wahai Tuhanku, engkau tahu bahwa sesungguhnya aku telah menyampaikan risalahmu kepada kaum Ad, tetapi mereka tetap dalam kekafiran mereka karena kesesatan mereka yang nyata." Selanjutnya Allah menghentikan hujan dari mereka selama 7 tahun. Setelah tanah mereka mengering, hewan-hewan ternak mereka binasa, sementara kebutuhan mereka kian meningkat, sehingga mereka banyak yang mati hingga mencapai setengahnya. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir dalam kitabnya berjudul Qasasul Anbiya mengatakan kaum Ad sempat mengirim delegasi ke Baitul Haram untuk berdoa. Menurut Ibnu Katsir, terkait doa yang mereka panjatkan, para ulama tafsir dan ulama lainnya menukilkan sebuah riwayat yang pernah disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar yang mengisahkan sebagai berikut. Ketika kaum Ad terus menolak dan memilih untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah itu mereka dilanda kekeringan selama 3 tahun tanpa ada hujan sedikit pun, hingga kehidupan mereka terasa semakin sulit. Dan pada masa itu, jika masyarakat merasa sedang dalam kesulitan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibebaskan dari kesulitan itu dengan cara mendatangi rumah suci di Tanah Haram. Dan cara itu dikenal oleh seluruh masyarakat pada zaman itu. Saat itu Tanah Haram ditinggali oleh Bani Amalik, yaitu keturunan dari Imlik bin Lauts bin Sam bin Nuh. Sedangkan orang yang dituakan di sana adalah seorang laki-laki bernama Muawiyah bin Bakar. Dan kebetulan ibunda Muawiyah yang bernama Jalhaza binti Al-Khaybari juga berasal dari kaum Ad. Kemudian kaum Ad mengutus delegasinya yang kira-kira berjumlah 70 orang. Mereka ditugaskan untuk berdoa di Tanah Haram, memohon agar kaumnya segera diturunkan hujan. Lalu sesampainya delegasi itu di kota Mekah, mereka langsung menemui Muawiyah bin Bakar dan menceritakan kondisi masyarakat mereka. Kemudian mereka meminta izin kepada Muawiyah untuk menetap di sana untuk sementara. Hanya saja di sana mereka dihidangkan dengan minuman keras dan mendengarkan senandung nyanyian dari 2 orang penyanyi wanita yang memang disediakan oleh Muawiyah. Setelah 1 bulan mereka di sana, dan Muawiyah merasa sudah terlalu lama menjamu mereka, ia juga tidak enak hati dengan para penduduk Tanah Haram lainnya. Maka ia berkeinginan agar para delegasi itu segera pulang. Tapi tentu saja ia juga tidak sanggup untuk mengusir para delegasi itu secara langsung. Maka ia pun membuat syair yang menyinggung mereka agar segera pergi dan menyuruh 2 orang penyanyi wanitanya untuk melantunkan syair itu di hadapan mereka. Isi syair tersebut antara lain, "Hai orang-orang yang meminta jawaban, sadarlah dan bangunlah, berdoalah kalian. Semoga Allah mengirimkan mendung esok pagi hingga bumi Ad dapat berkucuran dengan hujan." Kaum Ad sudah tidak mampu berkata-kata lagi akibat kehausan. Kita tidak ingin kehilangan para orang tua, begitu juga anak-anak kecil dan kaum wanita. Kemarin mereka masih dalam keadaan baik-baik saja. Namun sekarang para wanita harus menjadi janda tanpa harta. Kekejaman itu telah datang kepada mereka terang-terangan. Tidak takut dengan panah-panah kaum Ad yang terhunus. Dan kalian di sini hendak mengubah keadaan itu, namun siang dan malam silih berganti. Kondisi tetap sama, karena delegasi yang diutus tidak mampu menyelesaikannya, hingga tidak mendapatkan penghargaan dan ucapan selamat. Setelah mendengar senandung itu, para delegasi tersadar dengan tujuan utama mereka datang ke Tanah Haram. Mereka segera bangkit dan berangkat menuju rumah suci,
untuk mendoakan kaum mereka. Sesampainya mereka di sana, pemimpin delegasi yang bernama Hail bin Atir segera memanjatkan doa. Setelah itu doa dipanjatkan, Allah menyiapkan 3 awan bagi mereka. Awan putih, awan merah, dan awan hitam. Kemudian suara dari langit berseru kepada pemimpin delegasi itu, "Pilihlah salah satu dari awan ini untukmu atau untuk kaummu." Pemimpin delegasi itu segera menjawab, "Aku memilih awan hitam, karena awan hitam adalah awan yang paling banyak menyimpan air." Maka dikatakanlah lagi kepadanya, "Kamu telah memilih awan yang penuh dengan debu dan menghanguskan. Awan yang membuat seorang ayah lari ketakutan dan tidak lagi memperhatikan anaknya. Awan yang membuat semua kaum Ad binasa, kecuali mereka yang berada di kediaman Bani Lautsa, yakni sekelompok orang dari kaum Ad yang tinggal sementara di kota Mekah." Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, Muhammad bin Ishaq melanjutkan, setelah dipilih oleh Haili bin Atir, awan yang berisikan azab itu bertiup menuju pemukiman kaum Ad. Melihat awan itu, kaum Ad terlihat bergembira. Mereka berkata, "Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Namun kegembiraan itu sirna dalam sekejap, karena difirmankan oleh Allah, "Bukan, itu bukan kegembiraan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhan, yakni membinasakan apapun yang diperintahkan kepadanya." Orang pertama yang melihat dan mengetahui bahwa awan itu adalah azab dari Allah adalah seorang wanita dari kaum Ad. Seperti diriwayatkan bahwa ia bernama Mahdu. Setelah jelas terlihat olehnya, maka ia pun menjerit dan terjatuh pingsan. Ketika dibawa oleh penduduk lain dan tersadar dari pingsannya, para penduduk bertanya, "Apakah yang baru saja kamu lihat, wahai Mahdu?" Ia menjawab, "Aku melihat ada angin menggulung-gulung dan berkobar seperti api. Di bagian depan angin itu ada beberapa orang malaikat yang mengendalikannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari, terus menerus." Quran Surat Al-Haqqah ayat ke-7. Sementara itu, Nabi Hud dan orang-orang beriman seperti yang telah diriwayatkan, mereka telah bersembunyi terlebih dahulu di sebuah tempat tersembunyi. Mereka sama sekali tidak merasakan adanya azab tersebut. Mereka hanya merasakan kenyamanan dan ketenangan. Tidak seperti kaum Ad lain pada umumnya, mereka berterbangan di antara langit dan bumi, serta dihantam oleh batu-batu yang juga berterbangan bersama mereka. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, dari kisah kaum Ad dan Nabi Hud, kita belajar bahwa setiap nikmat yang Allah berikan tidak pernah abadi, kecuali jika dijaga dengan iman dan ketundukan. Mereka yang dahulu gagah, kuat, dan merasa tidak membutuhkan siapapun, akhirnya hancur, bukan oleh kelemahan, tetapi oleh kesombongan. Ketika hati mengeras, maka azab tidak selalu datang dengan suara petir atau badai. Terkadang, ia turun dengan cara yang paling sunyi, dicabutnya keberkahan, hilangnya keturunan, dan terputusnya masa depan. Inilah pesan besar dari kisah ini. Rahmat Allah adalah kehidupan, dan ketika rahmat itu dicabut, segala yang megah pun akan runtuh tanpa suara. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur, merendah, dan kembali kepadanya sebelum terlambat. Semoga hati kita tetap lembut menerima nasihat, dan keluarga kita dijaga oleh Allah dari segala bentuk kemurkaan. Amin ya Rabbal Alamin. Masih bersama Cahaya Hikmah, tempat di mana setiap kisah menjadi pelajaran, setiap pelajaran menjadi renungan, dan setiap renungan menjadi cahaya bagi langkah kita menuju ridha Allah. Sebelum kita meninggalkan kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda, agar cahaya ini terus menyebar dan membawa manfaat untuk sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.